Selamat malam Bu Laksmi, saya Mario Albertus dengan NIM 19510126, program studi Teknologi Pangan Unika Semarang yang mengambil mata kuliah Teknologi Bakery. Pada malam hari ini saya akan mengerjakan praktikum Teknologi Bakery dengan bahan olahan yaitu steam bread. Untuk steam bread sendiri saya akan membuat dua jenis, yaitu steam bread A dan steam bread B. Untuk steam bread A yaitu steam bread dengan protein rendah dan steam bread B untuk protein yang tinggi. Dan pada awalnya pertama kali saya akan membuat steam bread dengan protein rendah terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum ini. Untuk alat, yang pertama ada beberapa sendok untuk meratakan nanti beberapa adonan yang belum sempat terata oleh mixer. Kemudian ada satu buah mixer untuk meratakan adonan. Lalu ada kertas roti untuk alat ketika adonan akan dikukus agar tidak lengket di dalam tempat pengukusan. Kemudian ada wadah untuk pencampuran adonan menggunakan mixer, serta ada dandang. Kemudian untuk bahannya tersendiri ada tepung terigu berprotein rendah sebanyak 500 gram, ragi instan sebanyak 10 gram, kemudian ada baking powder sebanyak 5 gram, lalu ada air putih sebanyak 225 gram, gula pasir sebanyak 100 gram, garam sebanyak 5 gram, margarin putih sebanyak 50 gram, dan meses. Dan untuk fungsi dari bahan-bahan nanti akan saya jelaskan di akhir video. Oke, selanjutnya untuk pencampuran bahan, yang pertama kita campurkan dulu semua bahan kering, yaitu pertama tepung terigu, kemudian ragi, lalu garam, maksud saya gula, kemudian garam, lalu baking powder, dan tambahkan air. Setelah itu kita bisa aduk adonan tersebut sampai menjadi rata menggunakan mixer. Setelah adonan menyatu, selanjutnya kita masukkan margarin putih lalu aduk kembali sampai adonan menjadi kalis.
Oke, jadi setelah adonan jadi kalis bentuknya akan seperti ini. Kemudian kita tunggu selama 30 menit sampai adonan tersebut mengembang. 30 menit adonan tersebut akan mengembang seperti ini. Kemudian kita kempeskan adonan tersebut dan buang gasnya. Oke, selanjutnya kita bagi tadi adonan yang sudah kita kempeskan gasnya menjadi 5/50 gram. Lalu kita ukur jari-jarinya setelah dibulatkan. Untuk pembulatan adonan ini saya akan dibantu oleh adik saya. Nah, untuk isian dalam adonan ini kita menggunakan meses. Setelah adonan tersebut tadi dibagi-bagi sebanyak 50 gram, lalu kita isi dengan meses akan bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya setelah berbentuk bulat begini, kita akan ukur jari-jarinya, dan setelah diketahui jari-jarinya kita akan diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit dan diukur jari-jari pengembangannya, selanjutnya adonan tersebut dimasukkan ke dalam wadah untuk dikukus selama kurang lebih 10 menit. Dikukus kurang lebih selama 10 menit, steam bread tersebut akan terlihat seperti begini. Setelah itu, kita dapat mengukur jari-jarinya terlebih dahulu untuk diukur volume pengembangannya. Dan setelah itu kita dapat mengkonsumsinya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membuat produk steam bread B. Untuk pembuatannya bahan-bahan yang digunakan sama seperti kemarin, yaitu 500 gram tepung, 225 gram air, 100 gram gula pasir, 50 gram margarin putih, 10 gram ragi instan,
5 gram garam, dan 5 gram baking powder. Namun yang membedakan yaitu untuk produk steam bread ini tepung yang digunakan tepung terigu berprotein tinggi. Dan untuk proses pembuatan sendiri sama saja seperti proses pembuatan yang kemarin. Jadi nanti saya akan tunjukkan tahap-tahap yang penting saja nanti. Nah, setelah tadi adonan tersebut diaduk menggunakan mixer, maka akan terlihat seperti begini. Nah, kemudian sama juga seperti kemarin, kita diamkan adonan tersebut selama 30 menit. Nah, setelah didiamkan selama 30 menit, adonan tersebut akan mengembang. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mengempeskan adonan tersebut untuk dibuang gasnya. Namun, dipastikan tangan Anda harus bersih terlebih dahulu untuk mengempeskan adonan tersebut. Setelah adonan tersebut dibuang gasnya, kemudian nanti kita bagi masing-masing 50 gram. Lalu kita bisa buat isi dengan meses ataupun keju. Namun kali ini saya isi dengan meses. Dan setelah itu kita ukur jari-jarinya. Oke, jadi tadi setelah didiamkan selama 30 menit dan dibulatkan, adonan tersebut akan menjadi begini. Nah, nanti kemudian adonan tersebut akan kita kukus selama kurang lebih 10 menit. Oke, selanjutnya kita bisa masukkan ke dalam wadah ini untuk segera dilakukan pengukusan. Selanjutnya nanti kita kukus selama 10 menit dan kita lihat hasilnya. Jadi berikutnya setelah dipanaskan selama kurang lebih 10 menit, kita angkat wadah yang dari dalam ini. Kemudian kita akan taruh di nampan untuk ditata. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tadi bahan-bahan dan fungsinya yang digunakan dalam pembuatan steam bread. Yang pertama yaitu tepung terigu. Tepung terigu merupakan bahan utama dalam pembuatan roti. Tepung terigu diproses atau digiling dari biji gandum. Dalam tepung terigu terdapat protein yang memiliki fungsi untuk mengikat atau mengabsorpsi air membentuk gluten. Gluten berfungsi menahan gas CO2 yang berhasil dalam proses fermentasi. Oke, selanjutnya yaitu air. Air memiliki fungsi dalam pembuatan roti, yaitu sebagai pelarut dalam semua pencampuran bahan agar nanti menjadi adonan yang kompak. Lanjut ke ragi. Ragi adalah jenis jamur yaitu Saccharomyces cerevisiae. Di dalam cairan sel ragi terdapat sejumlah enzim yang berperan dalam proses fermentasi. Fungsi utama ragi dalam pembuatan roti adalah untuk mengembangkan adonan dan membangkitkan aroma dan rasa. Proses fermentasi akan menghasilkan gas CO2, asam, dan alkohol.
Asam memiliki fungsi untuk melunakkan adonan supaya mudah dibentuk setelah proses istirahat kedua. Alkohol yang bersifat cair dan gas mudah menguap dan hilang pada proses pembakaran roti karena panas. Proses fermentasi yang ideal apabila terdapat keseimbangan antara faktor-faktor berikut, antara lain jumlah ragi, gula, garam, air, dan suhu. Untuk pembuatan steam bread ini kami menggunakan ragi instan yaitu Fermipan. Oke, lanjut berikutnya yaitu gula. Pada bahan kali ini, gula memiliki fungsi sebagai sumber energi bagi ragi. Residu gula yang tidak habis dalam proses fermentasi akan memberikan rasa yang manis pada roti. Gula juga berperan pada proses pengawetan atau meningkatkan daya simpan roti. Pemakaian gula lebih dari 8% pada roti tawar akan memberikan sifat empuk yang berlebihan sehingga bentuk roti tidak tegar. Sedangkan pada roti manis, sifat empuk terjadi pada kadar gula 15% ke atas. Peningkatan jumlah gula dalam adonan harus diimbangi dengan penambahan jumlah ragi agar proses fermentasi tidak terganggu. Baiklah, lanjut ke bahan berikutnya yakni garam. Fungsi garam dalam pembuatan roti yakni pembuatan rasa gurih, membangkitkan rasa dan aroma bahan-bahan lain, meningkatkan ekstensibilitas adonan, mengontrol aktivitas ragi dalam proses fermentasi, dan berfungsi sebagai pengawet. Garam juga memiliki astringent effect, yakni memperkecil pori-pori roti. Pemakaian garam dalam keadaan normal berkisar antara 1,5 sampai 2%. Pemakaian garam lebih rendah dari 1,5% akan memberi rasa hambar. Sedangkan jika pemakaian garam melebihi dari 2% akan menghambat laju fermentasi. Selanjutnya yaitu bahan baking powder. Dalam pembuatan steam bread tadi, baking powder merupakan bahan pengembang kimia yang mengandung soda kue, yaitu sodium bikarbonat yang sudah dicampur dengan asam dan bahan pengering. Baking powder akan bekerja dalam membentuk karbon dioksida pada adonan untuk membantu proses mengembangnya roti. Fungsi dari baking powder adalah untuk mengaerasi adonan sehingga menjadi ringan dan berpori, serta membuat roti menjadi lebih halus teksturnya. Lemak. Jenis lemak untuk roti adalah shortening, pembentuk padat dari tumbuhan atau hewan. Margarin terbuat dari minyak nabati, sedangkan butter atau mentega terbuat dari minyak hewani. Pastry atau coarse fat adalah margarin yang dikeraskan. Lemak memiliki fungsi sebagai pelumas adonan pada pengembangan sel waktu final proof yang akan memperbaiki roti. Di samping itu, dapat menjadi pengempuk, membangkitkan rasa lezat, membantu menahan gas karena gluten lebih meningkat udara, dan membuat volume roti menjadi lebih baik, serta membantu mempermudah sifat pemotongan. Oke, tadi di awal video saya jelaskan bahwa dalam pembuatan steam bread ini saya menggunakan dua jenis tepung, yaitu tepung terigu dengan protein tinggi dan tepung terigu berprotein rendah. Pertama-tama saya akan jelaskan tepung terigu dengan protein yang tinggi terlebih dahulu. Tepung terigu berprotein tinggi yaitu tepung terigu dengan kadar protein 12,5% sampai 14%. Tepung terigu jenis ini dihasilkan dari penggilingan 100% endosperm dari jenis gandum hard yang mempunyai sifat gluten yang lebih kuat dan daya serap terigunya terhadap air lebih tinggi dan kadar abu relatif rendah. Tepung jenis ini biasanya digunakan untuk membuat roti-roti istimewa. Contohnya dalam
tepung dengan kadar protein tinggi itu yaitu cakra emas. Berikutnya yaitu tepung terigu dengan kadar protein yang rendah. Untuk tepung terigu ini dihasilkan dari penggilingan campuran gandum jenis hard dan soft dan mempunyai sifat gluten yang sedang. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan volume steam bread tersebut berdasarkan jenis tepung yang digunakan, yaitu sebelum diberi kukus dan setelah dikukus. Pertama-tama saya akan menjelaskan yang sebelum dikukus terlebih dahulu. Dikarenakan adonan tersebut dibulatkan, maka kita umpamakan bentuknya seperti bola, yaitu memiliki volume 4/3 PR pangkat 3. Dalam pengamatan yang dilakukan, jari-jari steam bread tepung terigu protein rendah sebelum dikukus yaitu memiliki jari-jari 3, sehingga volume yang dihasilkan yakni 37,68. Sementara setelah steam bread tersebut dikukus, jari-jarinya bertambah yaitu menjadi 4 cm, sehingga volumenya juga ikut bertambah dan menjadi 267,94. Lanjut berikutnya yaitu steam bread dengan tepung terigu protein tinggi. Saat steam bread tersebut sebelum dikukus, steam bread tersebut memiliki volume 179,5 dan setelah dikukus volumenya memiliki kesamaan dengan tepung terigu berprotein rendah yakni 267,94. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai proses pembuatan steam bread beserta fungsi-fungsi bahan-bahan dan penjelasan volume pengembangan dan volume awal dari pembuatan steam bread tersebut. Saya Mario Albertus, terima kasih.